yang terhormat dosen penguji UKIN PPG tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Henry Hanafi, unit kerja Man Enam Pasaman Barat, mahasiswa PPG LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada hari ini, Sabtu 26 Agustus 2023, melaksanakan UKIN, uji kinerja, dengan tema jalur masuknya Islam di Nusantara, kelas 12. Mohon saran untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Terlebih dahulu duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak, kami dari kelas 12 berjumlah 20 orang siap mengikuti pembelajaran dari Bapak. Terima kasih, kembali ke tempat. Siap kembali ke tempat. Seluruhnya duduk istirahat, gerak. Cara selanjutnya adalah membaca surat pendek kepada anak kami Ahmad Munir. Dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Kita akan menyanyikan lagu nasional sebagai rasa patriotisme kita kepada negara. Kepada anak kami bisa dipersilakan. Kepada teman-teman semua diharap berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Pada Merapi dengan ketukan satu persatu. Dimulai. 1, 2, 3. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Apakah siap belajar hari ini? Siap. Oke. Pada hari ini kita akan belajar jalur masuknya Islam di Nusantara. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran ini, kita mengulang dulu pelajaran kita minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat apa pelajaran kita minggu yang lalu? Saya, Pak. Kondisi Indonesia sebelum kedatangan Islam, yaitu animisme, dinamisme, dan kepercayaan atau menganut agama Hindu dan Buddha. Baik, itu
Itulah dia tadi pelajaran kita minggu yang lalu. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, yaitu jalur masuknya Islam di Nusantara. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuannya adalah menganalisis jalur dan proses awal masuknya Islam di Nusantara sebagai inspirasi untuk mengamalkan semangat yang tinggi dalam berdakwah. Itu tujuan pembelajaran kita. Nah, kemudian untuk kriteria ketuntasan kita ataupun harus diketahui oleh siswa ada 5. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis proses awal masuknya Islam di Nusantara, teori Gujarat atau India. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis jalur dan proses awal masuknya Islam di Nusantara, teori Mekkah atau yang dikenal dengan teori Arab. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis jalur dan proses awal masuknya Islam di Nusantara, teori Persia. Nah, sekarang itu Spanyol. Kemudian yang berikutnya, peserta didik mampu menganalisis jalur dan proses awal masuknya Islam di Nusantara, teori Tiongkok atau Cina. Kemudian yang terakhir, siswa mampu menganalisis hikmah. Nah, apa hikmah? Kita mempelajari pengaruh masuknya Islam di Nusantara. Itu dia yang harus kita capai dalam pembelajaran ini. Nah, kemudian berikutnya, apa makna kita belajar ini? Jadi bukan hanya sekedar kita belajar saja, tetapi kita ini mempelajari ada maknanya, bermakna. Jadi apa makna yang pertama? Peserta didik memahami dalam mengajarkan agama Islam harus menggunakan cara-cara yang ramah dan bijaksana, bukan justru mengajak kepada kebencian. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita di Indonesia ini sering terjadi bahwasanya kita itu sering salah menyalahkan dalam pemahaman agama. Padahal di zaman sejarah atau zaman dulu, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Tidak pernah berkelahi atau saling menyudutkan antara yang satu dengan yang lain, sehingga timbul kebencian. Nah, setelah belajar ini, kita akan menjadi orang yang bijaksana, ramah, walaupun kita berbeda-beda dalam menentukan puasa, hari raya, dan sebagainya. Itu makna yang pertama. Kemudian yang kedua, meneladani kesuksesan para ulama dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebagai generasi. Nah, jadi anak-anak kami sekalian ini kan sebagai generasi penerus bangsa. Apa dia yang harus kalian lakukan? Yaitu siswa itu dituntut berperilaku yang memiliki uswah hasanah. Apa arti uswah? Perbuatan hasanah yang baik. Jadi setiap siswa, setiap manusia diusahakan dalam kehidupan itu selalu berbuat yang baik. Berbuat baik, terus berbuat baik. Lebih baik besok daripada hari ini. Kemudian yang berikutnya, maknanya kita belajar ini adalah mengajarkan kepada kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Misalnya seperti sapu lidi itu kalau dia tidak disatukan itu mudah patah. Jadi di Indonesia, karena kita adalah masyarakat majemuk, maka sangat mudah untuk dipatahkan. Tetapi karena kita selaku umat Islam mengetahui bahwasanya persatuan itu penting, bahkan di dalam negara kita ada namanya Bhinneka Tunggal Ika, maka kita tetap bersatu untuk memajukan negara ini. Nah, kemudian terakhir, makna kita belajar ini adalah menyadari bahwa perjalanan sejarah perlu dijadikan sebagai pemikiran dan kelelahan. Jadi sejarah itu kepada kita adalah sebagai pelajaran.
kita mempelajari masa lalu untuk apa? Untuk ibrah pelajaran bahwasanya ilmu dulu itu lahir dan dikembangkan seperti sekarang. Ilmu matematika dulu namanya aljabar, nah sekarang matematika. Zaman dulu sastra itu namanya adalah syair, sekarang berubah dia menjadi literasi dan sebagainya. Jadi inilah yang maknanya kita belajar jalur masuknya Islam di Nusantara. Karena kita ketahui berbeda-beda mereka, tetapi tetap dalam keadaan bersatu. Tidak pernah kita dengarkan bahwasanya itu adalah berpecah belah. Begitu juga dengan imam-imam mazhab. Misalnya Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, mereka tidak pernah berkelahi walaupun berbeda pendapat. Nah, itulah yang makna kita belajar ini. Nah, sekarang supaya dia jelas apa dia pelajaran kita hari ini, tentu kita akan buka dulu beberapa hal supaya nanti kita mengetahui apa saja dia yang terdapat pada jalur masuknya Islam di Nusantara. Bapak yakin kalian ini sudah belajar di rumah? Ada belajar di rumah? Ada. Oke, bagus. Sekarang sebelum kita masuk kepada intinya, coba si Nova, mengapa jalur dan proses awal masuknya Islam di Nusantara perlu kita pelajari? Yaitu untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan mengambil hikmah dari proses awal masuknya Islam di Nusantara pada masa lalu. Kemudian bagaimanakah jalur dan proses awal masuknya Islam di Nusantara? Nah, coba Zalkhairi. Jalur masuknya Islam di Indonesia itu melalui 4 teori. Yang pertama ada teori India, teori Arab, teori Persia, dan yang terakhir ada teori Cina. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk. Kemudian berikutnya, siapakah tokoh-tokoh yang mengemukakan teori-teori jalur dan proses awal masuknya Islam di Nusantara? Coba Wahyu. Adapun tokoh-tokoh teori masuknya Islam di Indonesia yaitu teori Arab yang dikemukakan oleh Sir Thomas Armour. Yang kedua teori India yang dikemukakan oleh Knock Urgroje. Yang ketiga teori Persia dikemukakan oleh P.A. Hussein Dejaja Diningrat. Oke, aplaus untuk Wahyu. Apa hikmah kita belajar jalur masuknya Islam di Nusantara? Coba Pandi. Hikmahnya adalah Islam masuk ke Nusantara dalam keadaan damai walaupun berbeda pendapat, tapi tidak adanya perpecahan. Oke, bagus. Aplaus untuk Pandi. Baik, ternyata anak-anak semua itu sudah belajar di rumah. Maka untuk memperjelas materi kita hari ini, nanti silahkan saksikan video. Kemudian nanti akan kita bentuk diskusi ya. Karena pada hari ini kita menggunakan model pembelajaran discovery learning. Jadi siswa itu membentuk kelompok diskusi, kemudian mencari sebanyak-banyaknya informasi-informasi yang menyangkut dengan materi kita hari ini. Nah, kemudian nanti selain video, boleh nanti melihat referensi yang lain, bisa internet, bisa nanti buku teks, SKI kelas 12 dan kelas 8. Nah, silakan ya. Sekarang sebelum kita menyaksikan video pembelajaran, silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Seperti kelompok yang kemarin. Nah, dipersilakan. Kita kelompok untuk mengambil LKPD ya. Dipersilakan. Nah, mari kita sama-sama saksikan ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ini adalah channel yang membahas tentang sejarah Islam. Kali ini yang akan kita bahas adalah sejarah masuknya Islam di Indonesia. Klik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Lalu, berikut ini akan dijelaskan beberapa teori yang populer tentang masuknya Islam ke Indonesia. Teori Arab atau teori Mekah, yang ketiga dikenal dengan teori Persia, dan yang keempat adalah teori Cina. Jalur masuknya Islam di Indonesia. Yang meneliti tentang Islam di Indonesia bernama Snok Haidlaji. Ia mengatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Cambai, Gujarat, India. Memang sebagian besar sejarawan asal Belanda memegang teori bahwa Islam di Indonesia berasal dari anak benua India. Salah seorang ilmuwan barat tersebut. Oke, tadi kalian sudah menyaksikan videonya. Sekarang silakan bekerja, buat dia kesimpulan-kesimpulan berdasarkan hasil diskusi kelompok masing-masing tentang jalur masuknya Islam di Nusantara. Nah, dipersilakan. Jadi silakan bekerja. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, oke, silakan. Yang pertama India, Silakan bisa lihat di sini. Cina, yang ketiga Sini ya. Persia. Berdasarkan Nanti tokoh-tokoh kita. ini nanti kalian Seterusnya sumber pendukung dia. Nanti saya membahas sejarahnya. Nanti kita kelebihan dan kekurangan dari teori setiap teori dari teori-teori yang ada penyebaran Islam di Indonesia. Silakan tukang baca. Nah, silakan. Isi teori. Ini berpendapat Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13. Nanti isi teorinya. Kemudian di sini tokoh. Siapa tokohnya? Misalnya tadi kan Isnabel, kan? Kemudian sumber pendukungnya apa? Misalnya ada dia kuburan, kan ada pendukungnya nanti. Oke ya, tulis di sini. Oke ya, ringkas saja. Nanti bisa disampaikan. Oke ya. Nah, waktunya ini hanya 10 menit ya. 10 menit. Waktu sudah habis untuk diskusinya. Sekarang dipersilakan kepada kelompok masing-masing untuk mempresentasikan. Nah, sekarang coba kelompok 2 untuk mempresentasikan. Dipersilakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil musyawarah kami mengenai jalur masuknya Islam ke Nusantara atau ke Indonesia. Menurut musyawarah kami, dari hasil diskusi dan buku yang telah kami pelajari dan kami baca, itu ada 4 teori. Yang pertama itu teori India yang dikemukakan oleh House Hukronge. Yaitu teori ini berpendapat Islam masuk ke Nusantara sekitar pada abad ke-13 dibawa oleh pedagang dari Gujarat atau India. Yang kedua yaitu teori Arab. Teori Arab ini dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold. Ini berpendapat bahwa pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Itu yang ketiga yaitu teori Persia. Teori Persia yang dikemukakan oleh P.A. Hussein de Jajaningrat itu berpendapat bahwa teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara atau ke Indonesia masuk pada dibawa oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Yang keempat yaitu teori Cina yang dikemukakan oleh Huang Zhou. Ini berpendapat bahwa yang dicetuskan oleh Sleman Mulyana, yaitu berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia karena dibawa oleh perantau Muslim dari Cina yang datang ke Nusantara atau Indonesia. Itulah
hasil dari musyawarah kami dari kelompok 2. Kalau ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan untuk bertanya dari kelompok yang lain. Oke, aplaus untuk kelompok 2. Silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikannya. Dipersilakan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang jalur masuknya Islam ke Nusantara. Menurut pendapat kami, jalur masuknya Islam ke Nusantara ada beberapa teori. Yang pertama yaitu teori India. Teori ini berpendapat Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 dibawa oleh para pedagang dari Gujarat atau India. Adapun tokoh pendukungnya yaitu D.W.S. Drewes, Snow Horuje, dan J. Pijnapel. Adapun teori yang kedua yaitu teori Arab. Teori ini berpendapat pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar di bawah langsung oleh para pedagang Arab. Buktinya adalah adanya permukiman Islam tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Yang ketiga ada teori Persia. Teori ini berpendapat bahwa Islam di Indonesia masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13 Masehi. Adapun tokoh pendukung teori ini yaitu Umar Amir Hussein dan Hussein Jajadiningrat. Yang keempat, teori Arab. Teori Cina. Teori Cina yang dicetuskan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia karena dibawa perantau Muslim Cina yang datang ke Nusantara. Adapun tokoh pendukungnya yaitu Profesor Dr. Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi serta Jean A. Berlier. Mungkin cukup demikian presentasi dari kami kelompok 1. Jikalau ada pertanyaan dari kelompok yang lain, kami persilahkan. Oke, aplaus untuk kelompok 1. Baik, hasil presentasi dari kelompok sudah kita lalui, dan acara kita selanjutnya adalah tanya jawab antar kelompok. Dan pada kesempatan ini dipersilakan kepada kelompok 3 untuk bertanya kepada kelompok 4 dan kelompok 4 untuk menjawabnya. Nah, dipersilakan untuk kelompok 3. Saya akan bertanya kepada kelompok 4. Jelaskan bukti yang mendukung teori India bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari Gujarat. Oke, silakan kelompok 4 untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok 3. Nah, silakan menanggapi. Nah, oke, silakan. Teori India. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu tentang bukti teori India dibawa langsung oleh Gujarat atau India. Yang pertama, ditemukannya batu nisan oleh Sultan Malik Al-Soleh, Sultan Samudra Pasai yang bercorak Gujarat India. Yang kedua, ditemukannya tulisan Marco Polo, pedagang dari Venesa, yang menyatakan pernah singgah di Perla pada tahun 1292 dan mendapati banyak penduduknya beragama Islam serta peran pedagang India dalam penyebaran agama. Oke, bagaimana kelompok 3? Bagaimana tanggapannya atas jawaban dari kelompok 4? Oke, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah menjawab pertanyaan kami. Dengan sesuai jawabannya, kami sangat setuju dan menerima jawaban yang diberikan oleh kelompok 3. Oke, aplaus untuk kelompok 3 dan 4. Nah, sesuai dengan jalur masuknya Islam di Indonesia sudah kita bahas hari ini, maka selesai sudah pembahasan kita hari ini. Maka untuk itu mari kita simpulkan hasil pembelajaran kita hari ini.
Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Dipersilakan. Ya, adapun kesimpulan pelajaran pada hari ini yang telah kami pelajari tentang jalur masuknya Islam di Nusantara yang terbagi 4 teori. Yang pertama teori India. Teori ini dikemukakan oleh Snowhour-Bronje, Pigeonapple, McQuaid, Fatimi, William, Sutherham, Bernard. Menurut teori India, agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang Islam dari Cambay, Gujarat, India. Yang kedua, teori Arab. Teori ini dikemukakan oleh Buya Hamka. Menurut teori Mekah, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi dibawa langsung oleh pedagang Arab. Teori ini adalah adanya pemukiman Islam pada tahun 674 di Boros pantai sebelah barat Sumatera. Teori yang ketiga yaitu teori Persia. Sejarawan Husain Rijajaningrat dan Umar Amir Hussein. Islam di Nusantara dibawa oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Para sejarawan menyebutkan Nusantara adalah sebagai bagian dari wilayah operasi dakwah dan wilayah dagang Persia di masa lalu. Dan teori yang terakhir, teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia berasal dari para perantau Cina. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Indonesia dikenal. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia, terutama melalui kontak dagang. Oke, A+ untuk Rifa. Baik, dengan dibacakan kesimpulan tadi oleh Ananda Rifa, maka berakhir pula pelajaran kita hari ini. Namun sebelum kita akhiri, kita refleksi dulu pembelajaran kita hari ini. Dan coba semuanya, bagaimana perasaan kalian pembelajaran hari ini? Kemudian bagaimanakah menurut kalian yang paling sulit pelajaran hari ini? Oke. Yang terakhir, apakah kalian akan memperbaiki hasil belajar kalian? Baik, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, dipersilakan kembali ke tempat masing-masing dan kita akan post test ataupun dia latihan sumatif. Dipersilakan kembali ke tempat masing-masing. Kita akan bagikan ya kertas untuk dijawab. Ada yang belum dapat? Ya, oke, baik. Sekarang silakan tulis nama, kelas, dan jawab pertanyaan yang ada di papan tulis. Dipersilakan.
Udah selesai. Kalau udah selesai silakan dikumpulkan. Nah, silakan dikumpulkan. Jangan lupa nama dan kelasnya. Nah, dikumpulkan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk penilaiannya minggu depan akan Bapak serahkan. Karena nampaknya ini sudah dijawab semua dan tidak ada yang kosong. Dan kemudian jangan lupa tetap belajar di rumah, tetap semangat. Coba untuk semuanya, semangat pagi. Pagi. Pelajaran kita minggu depan adalah strategi dakwah Islam di Nusantara. Tetap belajar, ya. Ingat, terus belajar terus. Demikian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya duduk siap gerak. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat Pak, kami dari kelas 12 setelah selesai melaksanakan proses pembelajaran dengan apa? Oke, terima kasih. Silakan cepat dan boleh pulang. Siap. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.